Kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan sidang etik terhadap penabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan, dan masih bergabung bersama kami pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Pak Bambang, kita lanjutkan tadi terkait dengan kemungkinan banding yang akan diajukan misalnya oleh Kompol Kosmas gitu ya. Ini kan berarti ada kemungkinan kemudian tidak jadi dipecat atau nanti ketika sudah selesai gitu kasusnya dia akan bertugas kembali menjadi polisi. Atau ada juga kemungkinan tadi bisa saja dia mengundurkan diri, daripada dia tidak jadi polisi lagi dengan dipecat, lebih baik mengundurkan diri. Anda melihatnya seperti apa, Pak Bambang? Ya, kemungkinan-kemungkinan itu memang bisa terjadi ya, karena kalau kita melihat beberapa kasus terkait dengan sidang kode etik profesi, sanksi berat PTDH itu ternyata juga bisa dianulir oleh Kapolri seperti itu kalau ada bukti-bukti baru seperti itu. Meskipun sidang banding pun itu juga ada upaya lagi peninjauan kembali. Jadi ada dua mekanisme terkait dengan putusan sidang kode etik. Artinya peluang itu masih sangat terbuka bagi personil yang melakukan pelanggaran untuk mengajukan banding atau mengajukan peninjauan kembali. Kalau kita melihat kasus 3 tahun yang lalu, mereka yang melakukan pelanggaran obstruction of justice di kasus Verdi Sambo misalnya, yang sudah dipidana juga kemudian PTDH-nya dianulir menjadi demosi sekian tahun seperti itu. Itu hal yang sering kali terjadi. Memang hal itu juga menunjukkan bahwa impunitas itu masih sangat kental di kepolisian gitu. Makanya memang harus dikawal terus oleh eksternal, jangan sampai keputusan-keputusan itu menyakiti hati masyarakat. Tapi kemungkinan untuk personil yang melakukan pelanggaran mengundurkan diri itu juga sangat terbuka bila personil tersebut sudah menjalani masa dinas lebih dari 20 tahun. Jadi sebelum inkrah personil tersebut mengundurkan diri dari kepolisian, itu sangat memungkinkan. Jadi masih berhenti dengan hormat seperti itu, sehingga mereka bisa menerima hak-haknya seperti itu. Oke, bagaimana kalau misalnya kita inginkan kasus ini untuk Kompol Kosmas gitu, mungkin harapan dari masyarakat adalah oke, dipecat gitu, tapi masih ada mekanisme yang memungkinkan dianulir seperti itu, Pak Bambang. Apa yang bisa dilakukan untuk tetap membuat status tersebut, PTDH tersebut tetap diberlakukan untuk Kosmas, untuk menjaga dalam tanda kutip kepercayaan publik? Ya, lagi-lagi ini kan kembali ke konsistensi dari Kapolri ya, ketika bagaimana melihat level kesalahan dari anggotanya gitu. Kapolri dalam konteks ini tentu juga akan memberikan proteksi pada bawahannya gitu, sehingga tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk meringankan sanksi seperti itu. Memang hal ini tentu akan mengecewakan masyarakat, tapi lagi-lagi bahwa sanksi etik maupun dan disiplin Polri ini kaitannya adalah peraturan di internal kepolisian. Sangat berbeda sekali dengan proses pidana yang sudah ada di ranah pengadilan umum seperti itu. Yang menjadi masalah juga seringkali tidak konsisten. Kalau kita merujuk pada peraturan pemerintah 1 tahun 2003, mereka yang melakukan tindak pidana itu pun juga harus diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat. Tapi faktanya kan tidak demikian. Makanya memang harus ada evaluasi terkait dengan proses sanksi etik dan disiplin di internal Polri seperti itu. Oke, baik, tergantung Pak Kapolri gitu ya, Pak Bambang ya. Kemudian kalau Anda melihat terkait proses sidang yang dilakukan kemarin oleh yang diikuti oleh Kompol Kosmas, kemudian hari ini oleh Bribka Rohmat, diikuti oleh Bribka Rohmat, Anda melihat ini kan tertutup gitu ya, dan ada komitmen dari Kapolri juga bahwa semuanya harus transparan juga akuntabel, tapi dijawabnya sudah ada kok dari eksternal, ada Kompolnas di sana, ada Kementerian HAM di sana, ada Komnas HAM di sana. Apakah cukup transparansi tersebut dilakukan dengan pihak eksternal datang tapi tidak dibuka secara publik sidangnya?
Ya, bagi masyarakat tentu ini sedikit mengecewakan ya, karena transparansi yang dianggap oleh masyarakat tentu adalah terbuka semuanya. Tapi lagi-lagi kepolisian tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan karena ini adalah kodang sidang sidang kode etik ini adalah ranah internal ya, ranah organisasi yang memang sebenarnya adalah privat gitu loh, memang untuk internal mereka sendiri gitu loh. Bahwa yang bagi masyarakat yang lebih penting sebenarnya adalah sanksi apa yang diberikan kepada personel yang melakukan pelanggaran. Proses tentu bisa apa saja seperti itu, dan yang lebih penting adalah hasil terkait dengan sidang kode etik itu. Yang lebih perlu dicermati oleh masyarakat itu adalah proses pidana di pengadilan umum. Ini yang seharusnya terbuka sehingga bisa melihat bagaimana jalannya sidang, bagaimana tindak pidana itu terjadi, sehingga bisa ditemukan rasa keadilan yang lebih diterima oleh masyarakat seperti itu. Oke, tapi pertimbangannya apa sih sebenarnya Pak Bambang untuk melakukan sidang ini secara tertutup? Apakah misalnya ada sesuatu yang dikhawatirkan nanti jika terbuka di publik menimbulkan sesuatu atau seperti apa? Kalau misalnya ada kasus terkait dengan misalnya kekerasan seksual, mungkin kita bisa paham gitu ya Pak, ada istilah-istilah, kemudian ada detail-detail yang tidak perlu diketahui oleh publik gitu ya, tidak perlu diketahui bersama. Tapi ketika ini sudah ranahnya sudah ke masyarakat gitu, ada pengemudi ojol yang meninggal, sudah menjadi sorotan luas. Apa yang kemudian menghambat ini tidak dibuka ke publik untuk sidangnya? Iya, saya melihat sidang apakah dibuka atau tidak dibuka ini adalah ranah dari internal kepolisian. Ketika dia tidak sidang ini tidak dibuka, pertimbangannya bisa jadi, ini asumsi saya ya, untuk melindungi privasi dari personil itu, gitu. Mungkin seperti itu. Tetapi sebenarnya ini pun juga tidak diperlukan kalau kita melihat bahwa ini adalah sudah menjadi sorotan masyarakat yang seharusnya terbuka. Tidak ada alasan yang kuat sebenarnya untuk tidak membuka. Tetapi lagi-lagi bahwa ini adalah ranah internal di kepolisian. Mereka memiliki semacam semacam ya kode etik atau peraturan internal yang mungkin tidak diperlukan oleh masyarakat itu. Yang lebih penting bukan proses sidangnya itu, tapi bagi masyarakat adalah hasil dari sidang kode etik itu. Karena apapun kesalahannya, yang terdampak adalah masyarakat, warga gitu loh. Jadi bukan prosesnya, karena proses ini bisa saja hanya sekedar formalitas atau prosedural seperti itu saja. Tapi yang lebih penting bagi masyarakat adalah hasil dari sidang kode etik itu gitu loh. Sanksi apa yang diberikan, karena proses apapun kalau kemudian hasilnya mengecewakan masyarakat, tentu tidak bisa diterima gitu, apalagi tidak memenuhi rasa keadilan seperti itu. Ini karena kemarin kebetulan memang karena keputusannya adalah PTDH, jadi ya tidak masalah tertutup. Tapi kalau misalnya nanti jadi pertanyaan ketika tertutup, hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, ini yang kemudian menjadi kekecewaan masyarakat gitu ya Pak Bambang ya. Betul. Nah, kita soroti dari dua orang yang mendapatkan kategori pelanggaran berat. Ini kan ada Kompol Kosmas dan juga ada Bribka Rohmat. Bribka Rohmat ini sebagai driver kendaraan rantis yang menabrak Afan Kurniawan. Tapi kalau Anda melihat Pak Bambang, ini kan sebenarnya yang pengemudinya adalah Bribka Rohmat. Ini Kompol Kosmas berada di kursi penumpang samping gitu ya. Ini kemudian kenapa ataupun pertimbangannya apa sih yang Anda cermati gitu? Kenapa juga orang yang hanya duduk di samping driver ini juga dikategorikan sebagai pelanggaran berat seperti itu? Ya, satu sisi Kompol Kosmas ini ada di dalam kendaraan. Ini dan yang paling memberatkan, Kompol Kosmas ini adalah atasan dari driver. Artinya penanggung jawab dalam kendaraan itu adalah Kompol Kosmas. Bagi perintah untuk keluar dari barisan, untuk maju atau mundur atau bergerak itu di Kompol Kosmas. Makanya penanggung jawab paling berat adalah
paling besar adalah Kompol Kosmas seperti itu. Kalau kita melihat uh, hubungan antara atasan dan bawahan, tentu driver ini siap perintah, siap dan gitu saja kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Kompol Kosmas. Makanya kita lihat lagi nanti apa hasil sidang kode etik nanti, karena apakah lagi-lagi apakah ini nanti juga akan seperti di 2022 Barada Eliezer misalnya, sehingga bisa dibebaskan seperti itu. Kita akan lihat nanti apakah seperti itu hasilnya nanti. Oke, kalau kita lihat soal bagaimana hubungan antara Kompol Kosmas dan juga Bribka Rohmat, Kompol Kosmas sebagai atasan, kemudian Bribka Rohmat sebagai bawahan yang mungkin mengikuti saja perintah dari Kompol Kosmas. Anda melihat kalau misalnya hari ini sidang etik untuk Bribka Rohmat, apakah kemungkinan juga hukumannya akan sama, setara, PTDH seperti itu? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Bribka Rahmat ini tetap saja dia adalah driver yang langsung menjadi pelaku dari penabrakan almarhum Afan seperti itu. Tentu ada pertimbangan. Sementara dia juga merupakan bawahan dari Kompol Kosmas. Saya melihat karena dia adalah bawahan, tentu ada upaya untuk meringankan, karena bagaimanapun juga dia berada dalam kondisi menjalankan perintah atasan seperti itu. Apalagi kalau kita melihat situasinya, tentu bagi yang berada di dalam sebuah aksi yang chaos, tentu ada panik dan sebagainya seperti itu. Tentu itu akan menjadi pertimbangan gitu. Saya melihat sanksi yang diberikan nanti tidak akan lebih tinggi daripada Kompol Kosmas. Bisa berarti saja kemungkinan tidak PTDH nih Pak ya? Bagaimana? Berarti kemungkinan tidak akan PTDH mungkin? Kemungkinan tidak PTDH, tapi lagi-lagi kan juga harus melihat proses pidana nanti seperti itu. Apakah proses pidana ini juga akan memberikan sanksi berat dan terbukti mereka melakukan tindak pidana, itu tentu akan menjadi pertimbangan. Apalagi kalau kita sidang ini kan masih sidang pertama, ada banding, ada peninjauan kembali seperti itu. Oke, baik. Berarti ini saling mempengaruhi ya Pak, antara proses pidana dan juga proses etik. Kalau misalnya di pidana ternyata terbukti berat, nanti juga bisa mempengaruhi apa yang kemudian di sidang etik seperti itu. Benar, bisa mempengaruhi. Makanya sidang proses pidana itu harus secara simultan ya dilakukan agar tidak saling sandra. Dan kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau merujuk peraturan pemerintah 1 tahun 2003, mereka yang melakukan terkait dengan pemberhentian personil kepolisian, mereka yang melakukan tindak pidana itu dengan pertimbangan Kapolri layak untuk di PTDH seperti itu. Oke, baik. Kita cermati lagi soal Kompol Kosmas, pernyataan dia kemarin ketika sidang etik seperti itu. Dia bilang bahwa tidak berniat mencelakai, kemudian hanya mendapatkan ataupun hanya menjalankan perintah atasan seperti itu, lagi-lagi atasan dan juga bawahan. Anda melihat apakah kemudian yang disampaikan oleh Kompol Kosmas kemarin ini bisa menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan saat nanti jika memang Kompol Kosmas ini akan banding seperti itu? Sangat memungkinkan ya, tetapi yang disampaikan oleh Kompol Kosmas ini adalah alibi-alibi beliau terkait dengan insiden tersebut. Kalau saya lebih mencermati terkait dengan pelaksanaan peraturan Kapolri 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat itu. Dalam sebuah insiden-insiden seperti ini seringkali yang diberikan sanksi itu adalah mereka yang ada di lapangan. Padahal kalau kita melihat peraturan Kapolri tentang pengawasan melekat, ini atasan 2 tingkat ke atas, pimpinan 2 tingkat ke atas itu juga wajib untuk diperiksa. Wajib diberikan sanksi. Jadi personil yang ada di lapangan ini tidak merasa dikorbankan oleh atasannya, karena dalam sebuah operasi pengamanan aksi unjuk rasa
ini level Kompol Kosmas ini masih di level menengah, masih ada atasan-atasan yang lebih lanjut. Makanya perlu juga dilihat bagaimana rencana pengamanan dalam aksi unjuk rasa itu, dan tentu Kompol Kosmas bukan jadi penanggung jawab utama dalam sebuah operasi pengamanan aksi unjuk rasa seperti itu. Berarti kedepannya diharapkan juga akan ada proses pemeriksaan terhadap atasan dari Kompol Kosmas, dan mungkin sekiranya bagaimana nanti proses kedepannya, dalam artian apakah juga sanksi ataupun yang ditimpakan kepada atasan Kompol Kosmas ini juga lebih berat daripada yang diterima oleh Kompol Kosmas? Ya, kalau merujuk dan konsisten terkait pelaksanaan peraturan Kapolri tentang pengawasan melekat, atasannya juga harus diperiksa. Pemeriksaannya bisa dalam sidang kode etik juga. Tentu sanksi yang akan diberikan kepada mereka berbeda dengan pelaku utama dalam insiden tersebut gitu. Tetapi setidak-tidaknya dengan pelaksanaan peraturan tersebut, semua pihak harus bertanggung jawab dan semua pihak juga harus lebih care ya kepada anggotanya, sehingga tidak keluar dari SOP yang sudah ditentukan seperti itu. Oke, baik. Kita fokus juga lagi ke yang hari ini dilaksanakan, Pak Bambang, terkait sidang etik untuk Bribka Rohmat yang merupakan driver dari kendaraan taktis tersebut. Nah, apa yang kemudian harus didalami nih oleh majelis gitu ya, terkait dengan mungkin kronologi ataupun misalnya komunikasi yang berlangsung di antara para anggota di dalam mobil. Seperti apa yang harus didalami di dalam sidang ini? Ya, hubungan atasan bawahan dalam hierarki pasukan, terutama di satuan Brimob, itu memang sangat kental gitu. Makanya apakah perintah itu terjadi ataukah insiden itu muncul karena kepanikan, semuanya harus didalami ya, karena ini yang akan menjadi faktor yang meringankan maupun yang memberatkan yang berujung pada sanksi apa yang akan dipilih oleh sidang kode etik nanti, seperti itu. Makanya memang banyak hal yang harus didalami ya, siapa saja yang ada di dalam, terus kemudian peran mereka masing-masing apa, seperti itu. Kalau kita melihat yang sekarang Bribda Rahmat ini menjadi driver, artinya dia yang mengendalikan kendaraan taktis tersebut gitu loh. Tetapi kan ada saksi-saksi lain bagaimana yang terjadi di situ gitu loh. Apakah memang benar-benar siapa yang memulai atau memerintahkan kendaraan itu nyelonong sendiri dari barisan, terus kemudian alasan apa sehingga kendaraan itu bisa berjalan sendiri di depan, bukan dalam barisan pasukan yang lainnya, seperti itu juga harus didalami gitu. Oke, ini kan kita juga perlu melihat gitu ya Pak Bambang, apa yang mendasari kemudian kalau Anda melihat di video gitu ya, sempat melindas, berhenti, kemudian lanjut lagi gitu ya, bukannya turun atau bukannya harus turun dan mundur, tapi mereka lanjut naik. Ini bagaimana kemudian interaksi yang berlangsung di antara anggota-anggota ini. Tapi nanti kita akan bahas lagi, Pak Bambang, ada informasi terlebih dahulu terkait dengan Divisi Propam Polri yang memang hari ini melakukan sidang